Perbedaan antara Al-Quran kanca hadis kudusi. Meskipun hadis kudusi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak sama dengan Al-Quran. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau Al-Quran lafaz Al-Quran sekaligus makna Al-Quran, dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun Al-Quran, lafaz Al-Quran sekaligus makna Al-Quran, dua-duanya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamun Al-Quran ini jamaah sekalian, tidak boleh kita rubah lafaznya. Kalau Al-Quran kanggo rubah lafaz Al-Quran tidak boleh. Ya. Contoh misalkan ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat Al-Quran. Kanggo kita baca Ihdinat tariqal mustaqim. Sirat kanca torik sama artinya jalan. Kanggo udah rubah ya? Nggak boleh dirubah meskipun sama artinya. Ustadz, kan yang penting pada artina dek bau lamun Al-Quran, dek bau. Kenapa? Karena itu lafaz dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh pelungguh rubah dengan kata yang lain meskipun ya pada artina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Nengka rubah daya Ihdinat tariqal mustaqim. Ihdina, tunjukkan kepada kami at-tariqa, jalan. Pada arti nasirat kanca tarik, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Kanggo dah rubah ya? Diteganggu. Meskipun sama artinya. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Lafaznya itu lafaz Allah, maknanya juga makna dari Allah. Lamun hadis kudusi, menurut sebagian ulama, hadis kudusi ini sekedar maknanya yang datang dari Allah. Menurut sebagian ulama, hadis kudusi ini maknanya yang datang dari Allah, lamun lafaznya lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga lamun hadis kudusi boleh pelungguh baca dia dengan lafaz yang berbeda, yang penting maknanya sama. Ya. Paham ide ini? Contoh misalkan tiang sade ida contoh. Ustadz Abdullah misalkan. Ustadz Abdullah mengatakan malam pengajian malam Rabu libur. Ini perkataan Ustadz Abdullah. Tiba-tiba tiang sampaikan kepada pelungguh, malam Rabu, pengajian malam Rabu. Kata Ustadz Abdullah, pengajian malam Rabu ditunda. Ustadz Abdullah apa angkat beliau? Libur. Lamun tiang ya pada kartina pada. Nah ini dia. Kalau hadis kudusi boleh diganti kalimatnya, yang penting sama maknanya. Jelas tidak? Lamun Al-Quran tidak boleh. Padahal ya pada arti as-sirat kanca at-tariq tadi itu, Ihdinas siratal mustaqim, dek da kanggo ganti ia jari Ihdinat tariqal mustaqim. Meskipun sirat kanca tariq ya pada artina. Ya.
Lamun hadis kudusi, karena hadis kudusi itu bukan lafaznya dari Allah, sekedar maknana. Yang penting pada maknana, meskipun lafaznya beda, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena lafaznya bukan lafaz siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak perbedaan si pertama? Perbedaan si kedua antara Al-Qur'an dengan hadis kudusi. Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi, membacanya dijadikan ibadah. Sedangkan hadis kudusi membacanya tidak bisa dijadikan ibadah. Apa maksudnya ini? Lamun da salat apa bacanda? Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Selesai surah Al-Fatihah, pelungguh lanjut surah yang lain, dijadikan ibadah. Bahkan surah Al-Quran, surah Al-Fatihah rukun di antara rukun salat. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Lamun takbir ida Allahu Akbar, selesai dah takbir, pelungguh membaca hadis kudusi, batal salat dah. Batal salat dah. Kan sama-sama dari Allah, meskipun dua-duanya dari Allah, tetapi yang dijadikan sebagai alat ibadah dalam salat Al-Qur'an atau hadis kudusi? Al-Qur'an. Lamun hadis kudusi tidak bisa dijadikan alat ibadah di dalam salat. Ya. Ini perbedaan si kedua. Lamun ida takbir Allahu Akbar, selesai doa iftitah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, Al-Qur'an, berarti jalan salat dah. Tetapi kalau selesai takbir tiba-tiba langsung membaca hadis kudusi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, batal salat dah. Ini perbedaan yang kedua. Al-Qur'an dijadikan ibadah terutama di dalam salat, sedangkan hadis kudusi tidak bisa dijadikan alat ibadah. Perbedaan yang ketiga, Al-Quran satu hurufnya mendatangkan 10 pahala. Satu hurufnya. Pelungguh paham ataupun tidak paham dengan ayat Al-Quran yang pelungguh baca, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, tetap satu hurufnya itu 10 pahala. Karena Nabi SAW mengaitkan pahala yang 10 itu dengan bacaan, bukan dengan pemahaman. Nabi SAW menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf, membaca qara'a, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dah paham kendek dah paham, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, dapat berapa pahala? 10. Dapat 10 pahala. Ya. Alif lam mim, pira huruf? 3. Pira pahala? 30. Yasin, pira huruf? 2. Pira pahala? Baik. Nun, pira huruf? Pira pahala? 10. Ini kalau Al-Quran. Tetapi kalau hadis kudusi, satu hurufnya itu tidak mendatangkan 10 pahala. Kapan dia berpahala? Kalau diamalkan. Lamun hadis kudusi, ya, ya panjang hadis kudusi ini, ya panjang. Ndek narak hitungan satu huruf 10 pahala di sini, tidak ada. Tidak ada hitungan satu huruf 10 pahala. Kapan pelungguh dapat pahalanya? Kalau pelungguh mengamalkan isinya. Jelas tidak? Lamun Al-Quran sebelum dah malang isinya, wah mau ida pahala gara-gara membacanya. Nah ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga. Baik. Al-Quran satu huruf 10 pahala, hadis kudusi tidak. Perbedaan yang keempat, Al-Quran tidak bisa ditiru. Al-Quran tidak bisa ditiru.
Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan, coba buat satu surat saja. Satu surat yang mirip dengan Al-Qur'an, surat Al-Qur'an. Dia gen mampu jemaah sekalian. Meskipun surat yang pendek. Apa surat si paling pendek? Inna a'tainakal kautsar. Meskipun surat si paling pendek ini hanya 3 ayat, tidak mampu ditiru oleh manusia. Ya. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh, dulu ada namanya nabi palsu, namanya Musailimah al-Kadzdzab. Tatkala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, surah Al-Fil. Maka Arak dengan datang kepada Musailimah Al-Kadzdzab mengatakan, wahai Musailimah, Muhammad baru saja mendapatkan surah Al-Fil. Baida surah apa mau dah? Dia ngaku diri sebagai nabi. Muhammad baru mendapatkan surah Al-Fil, engkau apa yang engkau dapat? Maka dia pun pura-pura nunduk, seolah-olah wahyu turun. Ya, pura-pura nunduk. Setelah itu dia angkat kepala, saya juga baru mendapatkan surah Al-Fil, kata dia. Pada cuman ya beda lapasnya. Kalau surah Al-Fil dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lagu lamun Musailimah Al-Kadzdzab apa kata dia? Kah dah dengar ya? Al-Fil. Apa arti Al-Fil? Gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahu dah ke apa itu gajah? Lahu hurtumun tawil, hidungnya panjang. Wa jismun wa dhanabun dhail, ekornya pendek. Wa jismun kabir, badannya besar. Surah apa ini? Ya, subhanallah. Al-Quran tidak bisa ditiru. Al-Quran tidak bisa ditiru. Lamun hadis qudsi bisa. Makanya ada hadis qudsi yang maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu. Ada orang buat-buat hadis qudsi kemudian mengatakan ini hadis qudsi, palsu. Ya, dan itu diperiksa oleh para ulama kita. Ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Lagu Al-Quran diingin mampu. Baik. Ini dia setidaknya 4 perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Ya. Baik. Anin Nabi sallallahu fi ma yarwihi, pada apa yang beliau riwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Annahu qal, bahwasanya Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lamun tamili rumbuk ya perbedaan yang kelima antara Al-Quran dan hadis qudsi. Perbedaan yang kelima adalah Al-Quran tajwid. Tajwid itu khusus untuk Al-Quran. Tajwid izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, khusus untuk Al-Quran. Lagu lamun selain Al-Quran dendek dah baca yang ada tajwid. Ya suwe lalu laun. Contoh ida jari khatib, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Suwe jamaah nunggu pirang ingin selesai. Makanya ulama mengatakan
tajwid itu untuk Al-Quran, bukan untuk yang lain. Termasuk hadis ini. Dek tak perlu baca yang ada tajwid ini, nggak perlu. Kita akan baca biasa saja. Dek nara izhar, dek nara iqlab, dek nara ikhfa hakiki, izhar syafawi, dek nara di dalam hadis ini. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Subhanallah. Apa kata para ulama? Kata mereka, tidak ada yang lebih saya cintai ketimbang hadis ini. Sebagian ulama mengatakan tidak ada yang saya lebih cintai ketimbang hadis ini. Kenapa? Karena di dalamnya Allah memanggilku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Panggilan paling tinggi jamaah sekalian dari Allah adalah Allah memanggil kita dengan panggilan hambaku. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, apa panggilan yang paling beliau senangi? Abdullah wa rasuluh, hamba Allah sekaligus utusan Allah. Di dalam hadis Bukhari, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku seperti orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Fa innama ana abdun, aku sekedar seorang hamba. Itu ongkat Nabi alaihissalatu wassalam, aku sekedar seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah sekaligus utusan Allah. Panggilan hamba ini kalau datang dari Allah luar biasa. Dan di dalam hadis kudusi ini Allah memanggil kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada yang lebih saya cintai ketimbang hadis ini. Allah memanggilku dengan panggilan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sebelum tiang lanjutkan, sekali lagi, hadis ini cukup panjang, mungkin tidak akan bisa habis malam ini. Inni haramtu, sesungguhnya aku mengharamkan, az-zulma ala nafsi, kezaliman atas diriku. Allah mengatakan, aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Sehingga Allah tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin. Mampu tidak Allah berbuat zalim? Mampu. Tetapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Dan ini yang hebat jemaah sekalian. Ini yang hebat. Mampu berbuat zalim, tetapi dia mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Ini yang hebat. Pada Sumara Ida, mampu ida sini, mampu ida jagur dengan sisili ida no, lagu entah anda imanda. Ini hebat. Ini yang hebat. Lagu lamun dek tabani jaguran terus dek tajaguran, wajar ini, wajar. Kita tidak berani memukul dia, kemudian kita tidak memukulnya, wajar. Kenapa? Tidak berani. Tetapi yang hebat adalah dia berani memukul orang itu, tetapi tidak memukulnya. Ini yang luar biasa. Berarti dia menahan dirinya. Ya. Baik. Mbesi lebih hebat ini. Baik. Ida gedek lalu di senina ada misalkan, milih nagin kerangkat tangan ini. Lagu entahan deh. Ini yang hebat. Lagu lamonita takut istri kemudian dia berani, ya, wajar ini, wajar. Ya. Tetapi kalau kita berani tetapi kita tahan, ini yang luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib jamaah sekalian, di dalam semua peperangan itu pasukan musuh dibuat takut oleh Ali bin Abi Thalib. Dibuat takut. Ya. Ali bin Abi Thalib, komandan-komandan kafir dalam peperangan takut kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan istrinya Fatimah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya beswal Ali kanca Fatimah,
maka Fatimah pun mengucapkan kata-kata kasar. Ya. Meskipun Fatimah ini luar biasa, putri Nabi alaihissalam, balagu tetap dengan Nina ini. Maka Fatimah pun mengucapkan kata-kata yang membuat Ali bin Abi Thalib sakit hati. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Dia marah, tetapi dia tidak lampiaskan marahnya. Dia keluar dari rumah, kemudian pergi ke Masjid Nabawi. Ternyata sampai Masjid Nabawi belum hilang marahnya. Akhirnya dia tempelkan kepalanya di tanah Masjid Nabawi untuk nahan marahnya. Di sini hebatnya Ali bin Abi Thalib jadi seorang suami. Ndek kena suami yang hebat asal arak masalah tayak imapo. Ini bukan suami yang hebat. Suami yang hebat itu seperti Ali bin Abi Thalib, ia sili lagu mampu nahan sili. Seperti Nabi Muhammad alaihissalam, istri beliau memecahkan piring di depan beliau, lagu Nabi sekedar mengatakan apa? Gharat ummukum, ya cemburuin Anda. Ini suami yang hebat. Ndeke si mayan ima tangan itu, ya, si mayan tangan kaki, bukan itu suami yang hebat. Jadi tiang kembali jamaah sekalian, Allah itu mampu tidak berbuat zalim? Mampu, kata para ulama, mampu. Disebutkan di sini, wallahu azza wa jalla harrama zulma ala nafsihi ma'a annahu qadirun alaihi. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim padahal dia mampu berbuat zalim. Ini yang hebat. Ini yang hebat. Kemudian Allah mengatakan, jadi Allah tidak punya sifat zalim. Allah maha adil. Ya, Allah maha adil. Di antara bentuk keadilan Allah, kalau kita berbuat baik, Allah pasti memberikannya balasan. Bahkan meskipun itu orang kafir, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna la nudi'u ajra man ahsana amala." Kami tidak akan menyia-nyiakan, kami tidak mungkin menyia-nyiakan ganjaran balasan orang yang berbuat baik, meskipun itu orang kafir. Lamun arak dengan kafir berbuat baik, tetap Allah berikan dia balasan. Tetapi di mana? Di dunia. Di dunia. Ya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, lamun arak dengan kafir, ya baik sekali orang kafir ini, Allah berikan dia balasan di dunia, diberikan kesehatan, hartanya diperbanyak oleh Allah dan seterusnya. Tapi nanti pada hari kiamat tidak dapat apa-apa. Lamun dengan beriman, kadang di dunia diberikan balasan dan juga nanti di akhirat diberikan balasan. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Adilnya Allah. Ya. Jadi Allah itu maha adil. Cuman seperti yang pernah kita sampaikan, terkadang manusia ini ulah doang tasadik pelajaran dulu baru dia sadar Allah itu adil. Diceritakan oleh sebagian ulama kita, ada seorang laki-laki dulu dia pernah duduk di bawah pohon beringin. Apa bahasa pohon? Buyut. Bunut, dia buyut deh. Bunut. Dia duduk di bawah pohon bunut. Ya tokol dia bawa lulun bunut. Lulun bunut ini ya beli ke buahna atau kode? Kode. Kemudian dia duduk di bawah pohon bunut. Di depan dia itu ada pohon pepaya. Pepaya ya kode batangna lagu buahna ya beli. Apa kata orang ini? Dina adil Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dia. Pohon bunut besar pohonnya, lagu buahnya kode. Pohon pepaya kecil pohonnya tapi buahnya besar. Mbeke tahu adilnya Allah ini, kata dia. Tiba-tiba jatuh buah bunut yang kecil di atas kepalanya, tek jatuh. Dia mengatakan Allah maha adil, kata dia. Coba kalau buahnya sebesar pepaya,
belah otak tiang ini katanya. Jadi sebagian manusia ini perlu dikasih pelajaran dulu, baru dia sadar. Hakadana, seperti itu manusia. Awalnya sebelum jatuh, Allah ini katanya mana adilnya. Pohon bunut besar, lalu buahnya kecil. Pohon pepaya kecil, buahnya besar. Tiba-tiba ketika jatuh, maka barulah dia sadar. Jadi Allah itu maha adil. Kemudian Allah mengatakan, waja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku jadikan perbuatan zalim bainakum, di antara kalian, muharraman, juga haram. Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya dan juga mengharamkan perbuatan zalim di antara manusia. Fala tazalamu, maka jangan saling menzalimi. Para jamaah sekalian, perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia itu ada 3. Disebutkan oleh para ulama kita. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia ada 3. Yang pertama, wa huwa akbaruha zulmul abdi li nafsihi bisyirki billahi ta'ala. Perbuatan zalim yang paling besar yaitu perbuatan syirik. Ini dia. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia telu duena. Si pertama, perbuatan zalim si paling belik, yaitu perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Nah ini dia kezaliman si paling belik, yaitu perbuatan syirik. Yang kedua, zulmuhu nafsahu bisairil ma'asi fima bainahu wa baina rabbih. Perbuatan zalim selain daripada syirik, tetapi berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tiang ulangi, si kedua, perbuatan zalim selain syirik, cuman berkaitan dengan hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Selaku dosa dan maksiat selain syirik, itu perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Makan riba, kemudian juga misalkan tidak sholat, tidak puasa, ini semuanya perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Kenapa dikatakan perbuatan zalim? Karena kita menzalimi diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma zalamuna, mereka tidak menzalimi kami manusia ini, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Karena jamaah sekalian, Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari ketaatan kita, sebagaimana Allah tidak rugi sedikit pun karena kemaksiatan kita. Si mau untung gara-gara taat itu siapa? Kita sendiri. Si rugi gara-gara maksiat, kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk juga untuk diri kalian. Nah ini kezaliman si kedua, selaku dosa dan maksiat siara hubungan kanca Allah selain dari perbuatan syirik. Sedangkan zalim yang ketiga, zulmuhu li ghairihi, perbuatan zalim kepada sesama manusia. Perbuatan zalim kepada sesama manusia, ya. Dan ini yang cukup berat juga, perbuatan zalim kepada sesama manusia ini. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia, perlu kita nyelesaikan ya laun di jelo kiamat. Yang ini. Oleh karena itu salah seorang ulama salaf mengatakan, apabila Anda berjumpa dengan Allah membawa 40 maksiat, ada juga yang mengatakan 100 maksiat,
lamun da bedait kanca Allah membawa 100 maksiat, ya, selain daripada syirik dan kekufuran, maka itu lebih ringan kata sebagian ulama salaf daripada anda berjumpa dengan Allah membawa kezaliman kepada manusia. Kenapa? Lamun di naman selesai di dunia, maka dia akan berlanjut sampai hari kiamat. Dan ingat jemaah sekalian, perbuatan zalim kepada manusia ini merupakan perbuatan yang paling Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min dzambin a'jalallahu uqubatahu fid dunya ma'a maddakharahu Allahu lahu fil akhirah." Tidak ada dosa yang paling Allah segerakan hukumannya di dunia di samping hukuman yang Allah simpan di akhirat daripada dua dosa. Yang pertama adalah uququl walidain, dosa durhaka kepada orang tua, dan yang kedua al-baghyu, kezaliman. Kezaliman. Allah segerakan hukumannya. Ya. Imam Muhammad bin Sirin, beliau pernah dipenjara gara-gara tidak mampu bayar hutang. Ulama tabi'in Muhammad bin Sirin dia mampu bayar hutang, kemudian beliau pun dipenjara. Apa kata beliau? Saya tahu kenapa saya dipenjara, diberikan hukuman seperti ini. Saya tahu apa sebabnya, saya tahu apa sebabnya. Dulu 40 tahun yang lalu, subhanallah, 40 tahun yang lalu saya pernah mencela seseorang. Saya mengatakan, ya muflis, dengan bangkrut. 40 tahun yang lalu saya mencela orang itu, si bangkrut. Tiba-tiba sekarang saya yang bangkrut sampai tidak mampu bayar hutang. Dan kita 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Ini dia, cepat Allah segerakan. Ya. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, saya dihalangi oleh Allah salat tahajud 5 bulan. Selama 5 bulan saya tidak mampu bangun salat tahajud, padahal ulama besar. Sebelum-sebelumnya rajin beliau salat tahajud. Lagu selama 5 bulan tidak mampu saya bangun salat tahajud. Bidzambin adznabtuhu, gara-gara satu dosa yang saya lakukan. Beliau pun ditanya, apa dosa yang anda lakukan? Dia katakan, ra'aitu rajulan yabki fis salati fa qultu hadza mura'in. Saya pernah melihat orang menangis ketika salat, kemudian saya katakan, ya riya dengan ini. Saya melihat orang sedang nangis ketika sholat, langsung tiang berburuk sangka mengatakan, orang ini dia riya. Gara-gara itu Allah menghukum saya tidak bisa bangun sholat tahajud selama Allah segerakan. Ya. Kita lanjutkan. Jadi itu dia jemaah sekalian, 3 macam bentuk kezaliman. Si pertama, zalim yang paling besar, apa itu? Syirik. Si kedua, kezaliman yang berkaitan kanca hak Allah tetapi selain dari syirik. Apa itu? Kemaksiatan. Adapun yang ketiga, kezaliman kepada sesama manusia, dan ini yang berat. Ini juga berat ini. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyu'addihi al-yawm." Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim, selesaikan sekarang. Qabla an ya'tiya yaumun la dinar wala dirham. Sebelum datang hari kiamat, pada saat itu tidak bisa lagi kita bayar kezaliman kita dengan menggunakan uang emas dinar dan juga uang perak yaitu dirham. Innama hiyal hasanat, cara kita membayarnya adalah pakai apa? Pakai pahala. Selesaikan jemaah sekalian. Ya. Kadang kita yang maaf, kadang kita gampangkan, kita remehkan perbuatan zalim ini. Ya. Pernah kita sampaikan, dan ini tiang dengarkan dari kajian Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda.
Syekh Abdul Razak ketika beliau ngajar di Universitas Islam di Madinah, tahu ustadz-ustadz yang kuliah ini, ketika beliau masuk kelas maka beliau absen. Syekh Abdul Razak yang sering datang ke markas, beliau absen. Tiba-tiba ketika beliau menyebut nama seorang mahasiswa, seorang pelajar, ternyata mahasiswa itu tidak masuk. Ternyata tidak masuk. Fulan, tidak masuk orangnya. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, la'allahu naim, sepertinya dia tidur. Terangnya tinduk, ampun dina tama ini, terangnya tinduk. Itu kata Syekh Abdul Razak. Setelah itu beliau pun menunduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besoknya jemaah sekalian, Syekh Abdul Razak masuk lagi ke kelas itu. Beliau membawa kitab yang banyak. Setelah itu absen. Fulan, yang kemarin yang tidak masuk, sekarang dia masuk. Fulan, hadir Syekh. Kata Syekh Abdul Razak, maju-maju. Ini, kitab-kitab ini saya berikan kepadamu, tolong maafkan kesalahan saya kemarin, saya menggibahmu. Padahal apa kata beliau? Terangnya tinduk. Terangnya tinduk. Tetapi beliau memandang itu gibah. Kata beliau, silahkan ambil kitab-kitab ini, banyak. Ambil kitab-kitab ini, tapi tolong maafkan kemarin saya menggibahmu. Apa kata murid tersebut? Syekh, gibah lagi saya, tapi berikan saya kitab lagi. Jemaah dah gibah tiang malik, lagu dah sadik tiang kitab katanya. La ilaha illallah. Jadi seperti itu takutnya mereka dari perbuatan zalim. Pernah juga kita sampaikan, tatkala Nabi SAW melakukan perang Badar. Perang Badar umat Islam berapa jumlahnya? 300, ada yang mengatakan 315, tapi dalam hadis riwayat Imam Muslim 319 umat Islam. 319. Orang kafir 1000. Menurut ide ngombe yang kunagen menang ini 300 siwa olas lawan 1000. Perang Badar itu terjadi hari Jumat. Selesai sholat subuh di hari Jumat li bulan Ramadan. Perang li bulan Ramadan. Anak-anak tadi so perang li bulan Ramadan lagu ngadu HP. Perang menggunakan HP. Jadi ini perang di bulan Ramadan, hari Jumat. Selesai sholat subuh hari Jumat, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat bersaf seperti saf sholat. Kenapa? Masih ngingat dah hadis, kalau lurus dan rapat saf, apa yang akan ikut rapat? Hati. Nabi ingin melihat hatinya para sahabat yang 319 ini, rapat hati mereka, bersatu hati mereka. Makanya sebelum terjadi perang disuruh bersaf dulu. Bersaf rapat sambil beliau memegang anak panah. Ya. Beliau pegang anak panah sambil mengatakan istawu, luruskan, luruskan. Ada salah seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah.
serahkan anak panah itu. Silahkan. Kata dia, ya Rasulullah, Anda menekan perut saya tidak pakai baju. Angkat baju Anda. Supaya adil, angkat baju Anda. Angkat. Maka Nabi SAW mengangkat baju beliau. Tiba-tiba Sawad bin Ghaziyah ini mencium perut Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dicium. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa wahai Sawad? Kenapa? Kata dia, ya Rasulullah, pelungguh lihat ada 1000 orang yang akan kita lawan. Seandainya saya mati di dalam peperangan ini tidak mengapa. Kenapa? Saya sudah bisa mencium perut Anda. Wah, mau tiang ngiduk tiang dah. Tidak apa-apa tiang mati sekarang melawan yang 1000 ini, tidak apa-apa. Saya sudah bisa mencium perut Anda, wahai Rasul. Yang tiang ingin sampaikan di sini, lihat bagaimana Nabi SAW tidak ingin membawa kezaliman sekecil apa-apa. Tidak mau. Karena berat ini kezaliman terhadap seseorang. Ya. Baik. Ya, tama waktu Isya ini. Ini dulu apa yang bisa kita baca jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang maaf atas segala kurangan. Insyaallah hadis ini masih panjang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada.